Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha yang insya Allah dirahmati Allah, yang selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi kita yang kemarin. Nah, pada semester 1 kemarin kita sudah membahas tentang atom ya. Kita sudah membahas tentang atom. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang molekul ya. Kita sudah tidak membahas tentang atom, sekarang kita akan membahas tentang molekul. Nah, kemarin atom kita sudah membahas tentang pengertian atom ya. Kemudian ilmuwan-ilmuwan yang mengemukakan teori tentang atom. Kemudian ada kemarin itu nomor atom dan nomor massa, serta ada terakhir kemarin adalah isotop, isobar, dan isoton. Nah, yang hari ini kita tidak akan membahas atom lagi, tapi kita akan membahas materi lain, yaitu tentang molekul. Nah, molekul ini nanti kita akan membahas dua hal ya. Nah, ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian atau definisi dari molekul ya. Nah, molekul. Kemudian yang kedua yaitu akan kita bahas adalah macam-macam molekul. Macam-macam molekul atau jenis-jenis molekul ya. Macam-macam molekul atau jenis-jenis molekul. Nah, jadi dua hal ini akan kita pelajari hari ini ya. Nah, kita langsung saja ke pengertian atau definisi dari molekul ya. Pengertian atau definisi dari molekul. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang atom. Nah, apa itu atom kemarin? Kalau Pak mau ngulang, apa itu atom? Atom adalah bagian terkecil dari unsur zat atau materi yang tidak dapat dibagi lagi. Dapat dibagi lagi. Oke, jadi bagian terkecil dari unsur zat materi yang tidak dapat dibagi lagi ya. Nah, sedangkan molekul itu adalah gabungan gabungan dari dua atau lebih atom, jadi bisa 3, bisa 4 dan seterusnya ya. Atom dalam suatu susunan tertentu yang terikat bersama ya, yang terikat bersama oleh gaya-gaya kimia, oleh gaya-gaya kimia atau disebut juga ikatan kimia. Nah, jadi ini pengertian tentang atau definisi dari molekul. Molekul itu adalah gabungan dari dua atau lebih atom ya, dalam suatu susunan tertentu yang terikat bersama oleh gaya-gaya kimia atau ikatan kimia. Ikatan kimia nanti kita akan pelajari selanjutnya ya. Oke, jadi yang pertama intinya itu adalah molekul itu adalah gabungan dari dua atau lebih atom ya. Jadi ini intinya, gabungan dari dua atau lebih atom. Itu definisi dari molekul ya. Nah, molekul dibagi menjadi 4 ya.
Nah, molekul dibagi menjadi 4. Ada namanya molekul unsur, ya, molekul unsur. Kemudian ada namanya molekul senyawa. Kemudian ada namanya molekul diatomik. Dan ada yang keempat itu adalah molekul poliatomik, ya. Poliatomik. Molekul poliatomik, ya. Nah, apa itu molekul unsur? Kemudian apa itu molekul senyawa, dan apa itu molekul atomik, serta apa itu molekul poliatomik. Ya, baik, kita akan bahas sekarang pengertian atau penjelasan dari masing-masing molekul. Nah, yang pertama adalah molekul unsur. Pertama adalah molekul unsur. Nah, ada yang tahu apa itu molekul unsur? Ya, molekul unsur adalah molekul yang tersusun atas atom yang sama. Ya, jadi ini molekul unsur, molekul yang tersusun atas atom yang sama. Atau ada definisi lain, ya. Definisi lainnya atau molekul. Nah, molekul unsur itu molekul yang hanya terdiri atas satu jenis atom penyusun, ya. Oke, jadi itu molekul unsur, ya, pengertian atau definisi dari molekul unsur, yaitu molekul yang tersusun atas atom yang sama. Nah, atau ada definisi lain, atau molekul unsur itu adalah molekul yang hanya terdiri atas satu jenis atom penyusun, ya. Nah, hanya terdiri atas satu jenis atom penyusun. Nah, contohnya. Nah, contohnya dari molekul unsur yaitu ada gas hidrogen. Nah, gas hidrogen, ya. Nah, simbolnya adalah H2 unsurnya. Itu H2 molekulnya, ya. Kemudian apalagi ada oksigen, gas oksigen, ya. Gas oksigen yang kita hirup yaitu O2. Nah, kemudian ada lagi gas nitrogen. Yaitu N2, ya. Jadi itu molekul yang tersusun atas atom-atom yang sama, atau molekul yang hanya terdiri atas satu jenis atom penyusun. Satu jenis atom penyusun berarti hanya atom H saja, ya. Atom O saja, atom N saja, ya. Atom nitrogen, atom hidrogen, dan atom oksigen saja. Nah, dan ada contoh-contoh yang lain. Nah, bagaimana cara membuat bentuk? Nah, bentuk molekul unsur ini. Nah, bentuk molekul unsur. Nah, bagaimana bentuknya? Hanya hidrogen, ya. Hidrogen. Atau H2. Nah, kita punya atom hidrogen, ya, 2. Jadi atom H berikatan dengan atom H, ya. Ini maksudnya, ya. Atom H dengan atom H. Jadi hidrogen H2 berarti hidrogennya hanya ada dua saling berikatan atau tersusun atas atom yang
yang sama. Kemudian misalkan apalagi oksigen atau O2 ya, O2. Nah, gimana bentuknya? Sama ya, diberi ikatan sesama oksigen ya. Nah, oksigen. Kemudian bagaimana untuk nitrogen? Nah, nitrogen juga sama ya. Nitrogen atau N2. Nah, gas nitrogen atau N2. Bagaimana? Ya, ini sama juga. Nah, yang membedakannya adalah warna dan ukuran dari masing-masing atom ya. Nah, jadi harus membedakan. Tidak semuanya tidak sama ukurannya atau warnanya. Bedakan dengan warna dan ukurannya ya untuk masing-masing atom. Nah, jadi ini tentang molekul unsur, yaitu molekul yang tersusun atas atom yang sama atau molekul yang hanya terdiri atas satu jenis atom penyusun ya. Jadi ini maksudnya adalah H, hanya H saja satu atom penyusun, O hanya O saja, N nitrogen hanya N saja ya. Nah, cara bentuk molekul unsurnya kita gambarkan dia menempel antar unsur H2, berarti ada dua atom hidrogen, atom H. Oksigen atau O2 berarti ada dua atom oksigen. Nitrogen juga ada dua atom nitrogen ya. Nah, oke, jadi seperti itu untuk molekul unsur. Kemudian ada yang kedua yaitu molekul senyawa. Molekul senyawa. Nah, molekul senyawa ini berbanding terbalik dengan molekul unsur. Molekul senyawa itu adalah molekul yang tersusun atas atom yang berbeda. Nah, molekul senyawa itu molekul yang tersusun atas atom yang berbeda, atau ada definisi lainnya yaitu molekul yang terdiri atas lebih dari satu jenis atom penyusunnya. Molekul yang tersusun atas atom yang berbeda, atau definisi lainnya adalah molekul yang terdiri atas lebih dari satu jenis atom penyusun. Itulah molekul senyawa. Kalau molekul unsur tadi dia cuma satu atom penyusunnya. Nah, kalau molekul senyawa lebih dari satu ya, boleh dua, boleh tiga, dan seterusnya ya. Oke. Nah, apa saja contohnya? Nah, contoh yang sering kita minum yaitu air ya, atau H2O. Nah, terdiri dari dua atom unsur ya, dua atom penyusun yaitu hidrogen dan oksigen. Kemudian apalagi ada karbon dioksida. Karbon dioksida yaitu CO2 ya, karbon dioksida yaitu terdiri dari dua unsur yaitu C dan O ya, karbon dan oksigen. Nah, kemudian bagaimana untuk lainnya? Misalkan ada metana ya, metana yaitu CH4 kok, C
H4, metana CH4 ya. CH4. Nah, terus susun dari atom C dan atom H ya. Nah, atom karbon dan atom hidrogen. Jadi itu molekul yang tersusun atas atom yang berbeda atau molekul yang terdiri atas lebih dari satu jenis atom penyusun ya. Nah, kalau misalkan ada yang tiga, misalkan nih glukosa. Nah, glukosa ini ada tiga, yaitu C6, H12, H12O6. Nah, jadi terdiri dari atom C, H, dan O ya. Disusun dari tiga atom penyusun ya. Oke, jadi itu maksudnya molekul senyawa. Nah, kemudian bagaimana bentuk molekul senyawa? Nah, bagaimana bentuk molekul senyawa? Bagaimana bentuknya? Misalkan air ya. Air atau H2O. Bagaimana bentuknya? Nah, misalkan tadi H itu apa? Hijau ya. Nah, ini maksudnya berarti atom H-nya ada 2, atom O-nya ada 1 ya. Oke. Tadi O-nya itu berwarna biru ya, besar. Nah, atom O ada 1, sedangkan atom H yang warna hijau, atom H agak kecil ya, warna hijau. H. Nah, diikat oleh ikatan kimia. Jadi ikat. Nah, jadi atom O ya. Atom O, oksigen, kemudian ada 2 atom H menjadi H2O ya, H2O. Jadi atom O tadi yang berwarna biru ya, agak besar, kemudian atom H yang kecil warna hijau. Kemudian misalkan apa lagi itu? CO2 ya, karbon dioksida. Karbon dioksida. Karbon dioksida misalkan CO2 ya. CO2. Nah, C itu apa tadi? Warna putih ya. Enggak, warna oke, bebas ya. Misalkan dia itu kita taruh warna orange dah. Oke, C ya. CO2 berarti C-nya 1, O-nya 2 ya. 1, O-nya 2 berarti C-nya misalkan agak besar, atom C ya. Kemudian ada atom O yang berwarna biru. O agak kecil ya. Nah, atom O ya, diikat oleh ikatan kimia. Ikatan kimia. Oke, jadilah CO2 ya. Begitu juga untuk metana. Berarti dia ada 4 H-nya. C-nya 1, H-nya ada 4. Berarti kan membentuk CH4. Begitu juga untuk glukosa. C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6 ya. Nah, nanti untuk masalah ikatannya, ikatan apa namanya? Kimianya nanti kita akan bahas di materi selanjutnya ya. Oke. Jadi itu maksudnya contohnya ya untuk molekul senyawa. Molekul senyawa ya. Jadi itu perbedaan antara molekul unsur dan molekul senyawa. Oke, yang ketiga tadi apa? Yang ketiga itu adalah molekul diatomik. Molekul diatomik ya. Nah, molekul diatomik ini adalah molekul yang terbentuk dari
dua atom saja ya, dua atom, baik itu atom yang sama maupun atom yang berbeda. Oke. Hanya terdiri dari atom dua atom saja, baik atom yang sama maupun atom yang berbeda. Contohnya tadi yang molekul unsur ya. Contohnya tadi apa? Oksigen gitu kan, gas oksigen yaitu O2. Kemudian apa? Hidrogen ya. Nah, dari dua atom. Ini kan oksigen O2 berarti dua atom oksigen. Kemudian hidrogen. Nah, berarti hidrogen H2. Nah, kemudian apalagi contoh yang berbeda? Ada namanya karbon monoksida ya. Karbon monoksida yaitu CO saja. Nah, hanya satu atom C dan satu atom O ya, karbon monoksida bukan CO2. Kalau CO2 tadi karbon dioksida ya. Nah, molekul di atomik, molekul yang terbentuk dari dua atom, baik itu atom yang sama maupun atom yang berbeda. Itu contohnya. Nah, kemudian yang keempat tadi ada molekul poliatomik ya, poliatomik. Nah, apa itu poli? Poli itu banyak ya, molekul yang tersusun atas tiga atau lebih ya, lebih atom ya. Nah, kalau di atomik hanya dua tadi ya. Kalau poliatomik, molekul yang tersusun atas tiga atau lebih atom ya. Nah, contohnya ozon ya, gas ozon ya, ozon yang ada di langit itu, di atmosfer itu yaitu dia O3 tersusun dari tiga ya, tiga atom O. Nah, kemudian ada namanya belerang atau sulfur ya, atau sulfur. Nah, yaitu S8. Nah, jadi itu contoh dari molekul poli atau atomik ya. Contohnya itu molekul yang tersusun atas tiga atau lebih atom, yaitu contohnya ada ozon, O3 berarti ada tiga atom O ya. Kemudian belerang atau sulfur S8 berarti terdiri dari 8 atom sulfur atau belerang ya. Oke, baik. Jadi itu penjelasan dari molekul ya. Nah, molekul mulai dari pengertian molekul tadi adalah gabungan dari dua atau lebih atom, kemudian macam-macam molekul, ada 4 molekul unsur, molekul senyawa, dan molekul diatomik, serta molekul poli atau atomik ya. Oke, dan penjelasan dari masing-masing molekul tersebut sudah ada beserta contohnya dan bentuk molekul unsurnya, molekul ya, molekul unsur, molekul senyawa, molekul diatomik maupun molekul poli atau atomik. Oke, baik, cukup sampai sini yang bisa Pak sampaikan. Jangan lupa dicatat dan dipahami ya. Jika ada yang kurang jelas, silakan bisa langsung tanyakan ke Pak melalui WA ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.